Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Sermon Today. Puji Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya bacakan di dalam Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Tetapi saya hanya membaca pas ayat yang ke-34 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Yesus berkata dalam firman Tuhan ini bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudara, sebelum Yesus memberi pernyataan ini kepada murid-muridnya, kalau saudara baca dalam ayat-ayat sebelumnya, di sana ada peristiwa di mana ketika Yesus bersama murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Filipi Kaisarea, dan sementara Yesus bersama muridnya di tengah jalan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Atau lebih jelasnya, kata orang, siapakah aku? Lalu murid-muridnya menjawab, ada yang berkata engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang berkata bahwa engkau adalah Elia, ada yang berkata bahwa engkau adalah salah satu dari nabi-nabi. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Petrus menjawab dengan ilham Roh Kudus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu perjalanan selanjutnya Yesus menyatakan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Saudara, tidak lama setelah Petrus menyampaikan pengakuan tentang siapa Yesus, Yesus pun melarang murid-muridnya untuk memberitahukan hal itu kepada siapapun. Mengapa demikian? Ya, karena memang belum waktunya, dan Yesus masih harus mengajar banyak orang supaya orang bisa mengenal dan mengetahui siapakah Mesias yang sesungguhnya. Saudara yang dicintai Tuhan, murid-murid diharapkan memahami tugas yang diemban Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya yang benar-benar dapat menyangkal diri dan memikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak sedang berusaha memikat orang dengan menawarkan jalan yang mudah, ya, atau jalan pintas, atau istilahnya langsung jadi, langsung enak. Ia justru menantang mereka membangkitkan semangat yang sedang pudar dengan menawarkan jalan yang lebih tinggi dan lebih sulit. Itulah yang disebut memikul salib, saudara-saudara, menyangkal diri. Sebab saya percaya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi saya dan saudara, yaitu supaya melalui hidup kita, melalui perbuatan kita,
melalui tingkah laku kita, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Oleh sebab itu, penting Tuhan menawarkan jalan yang kelihatannya sempit, tetapi di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Ia datang bukan untuk membuat hidup menjadi mudah atau tanpa hambatan, melainkan untuk membentuk kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Jadi di balik salib, di balik menyangkal diri, ada kemuliaan Tuhan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu memikul salib? Apa itu menyangkal diri? Seorang pengikut Kristus, yaitu kita semuanya, bertanggung jawab untuk menyaksikan Kristus melalui kehidupannya. Jadi Tuhan menuntut kita, melalui hidup kita mampu menyaksikan Kristus. Bukan hanya melalui mulut kita, bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi Tuhan ingin supaya seluruh hidup kita ini menjadi alat Tuhan, ya, menjadi semacam ya apa itu alat proyektor, ya. Tuhan ingin kita menjadi proyektornya untuk memantulkan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita tidak bisa tidak harus melalui jalan salib. Kita tidak bisa tidak untuk menjadi berkat kepada orang lain. Kita harus melalui apa yang disebut pikul salib dan menyangkal diri. Untuk itu, kita harus berani berkata tidak pada kepentingan dan kehendak kita sendiri. Jadi pikul salib itu berani berkata tidak kepada kepentingan dan kehendak kita sendiri, dan berkata ya kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita semuanya. Seorang pengikut Kristus harus berani berkata tidak kepada keinginan-keinginan dunia. Harus berani berkata tidak kepada keinginan-keinginan daging. Harus berani berkata tidak kepada pikiran-pikiran kita sendiri, pada hal-hal yang dan keinginan yang mendatangkan dosa. Tetapi tanpa ragu, seorang murid Kristus tanpa ragu berkata ya kepada apa yang diperintahkan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehendak Tuhan. Seorang pengikut yang sejati akan mengutamakan kehendak Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus, dan kita harus mengutamakan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kebenaran ini, agar melalui kebenaran ini kami memahami bahwa kami adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, tidak bisa tidak Tuhan menginginkan kami agar kami memikul salib dan menyangkal diri. Tuhan Yesus, agar kehidupan lama kami, keinginan-keinginan dunia,
keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata yang masih mendominasi hidup kami, yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kami, itu semakin hari semakin tergerak, semakin hari semakin mati dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi proyektornya Tuhan yang memantulkan kasih dan anugerah Tuhan kepada banyak orang. Dalam nama Yesus hamba bersyukur. Amin.